Haleluya, Sorong Jumat tanggal 29 November tahun 2024, satu sukacita besar bagi Jemaat GPDI Pelita Kota Sorong, sehingga di tanggal tersebut Jemaat Pelita Sorong bisa merayakan Natal. Natal Jemaat GPDI Pelita ini terbilang lebih awal dilaksanakan dibandingkan dengan gereja-gereja pada umumnya. Ibadah dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore waktu setempat. Untuk jumlah tamu undangan diperkirakan mencapai 100 orang. Meskipun sempat turun hujan, namun semangat dan antusias umat Tuhan yang datang dalam ibadah tersebut sangatlah luar biasa. Ibadah berlangsung dengan sangat baik. Di malam Natal yang kudus ini, terang kasih Tuhan bersinar begitu indah, menghangatkan setiap hati yang dingin dan menjembatani setiap jurang perbedaan. Natal adalah bukti cinta yang melampaui batas. Dalam kelahirannya kita diajarkan untuk saling menerima, mengampuni, dan mencintai tanpa syarat. Biarlah kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir dalam ibadah Natal ini terdiri dari beberapa wilayah, baik wilayah Kabupaten Sorong, maupun yang ada di Sorong wilayah kota. Selain dihadiri juga oleh jajaran Biro-Biro Majelis Daerah GPDI Papua Barat Daya, Pendeta Lukas Marani STH selaku Ketua Majelis Daerah GPDI Papua Barat Daya juga ikut hadir dalam ibadah perayaan Natal Jemaat Pelita tersebut. Doa pembukaan ibadah dibawakan oleh Pendeta Albertina Imbiri STH, lalu ibadah dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Untuk tema Natal sendiri Jemaat GPDI Pelita mengambilnya di dalam Kolose 3 ayat 14, yaitu kasih yang mempersatukan. Tema ini juga merupakan tema nasional khususnya bagi organisasi GPDI di tahun 2024 ini. Sedangkan untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan, disampaikan oleh Pendeta Corlinus Mayaut. Beliau juga adalah selaku Ketua Majelis Wilayah 2 GPDI Kota Sorong. Ayat firman Tuhan yang beliau sampaikan terambil di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Lalu beliau menguraikannya dengan sangat luar biasa. Dalam khotbahnya beliau juga menyampaikan sedikit kesaksian. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus kita mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Demikianlah tutur beliau dalam khotbahnya. Sedangkan doa selesai firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Ayub Imbiri. Beliau selaku Biro Misi GPDI Papua Barat Daya. Demikian tema Tuhan, saudara dulu yang saya akan bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu berbuat juga demikian. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyatukan. Sekali lagi kita ulang dengan suara yang lantang sama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Satu sebuah surat yang dituliskan oleh seorang yang bernama Rasul Paulus, ketika dia ada bukan di zona yang nyaman, tapi dia ada di sebuah tempat di mana yang membelenggu seorang Paulus. Tetapi rupanya belenggu itu tidak mengurangi seorang Paulus untuk terus memberitakan sebuah kebenaran firman Tuhan. Ketika seorang Epafras datang kepada Paulus yang ada di penjara pada saat itu, dia menyampaikan sebuah keadaan jemaat yang ada di Kolose. Saya singkat aja, di mana dia menceritakan keadaan jemaat ini. Ada sedikit kekeliruan, ada sedikit menyimpang. Jemaat ini seperti jemaat yang merasa dirinya hebat karena dia melakukan sebuah kegiatan-kegiatan agamawi yang luar biasa seperti seorang Paulus. Sampai hari ini, kalau mungkin saya dan saudara kehilangan kasih, malam ini kasih itu mempersatukan hidup saya dan saudara. Mungkin kasih itu sudah hilang antara suami istri, mungkin kasih itu sudah hilang antara anak dan orang tua, mungkin kasih itu sudah hilang antara keluarga dan tetangga dan sebagainya. Tapi malam ini jawaban firman Tuhan dapat mempersatukan kehidupan saya dan saudara. Lalu ibadah dilanjutkan dengan beberapa penampilan persembahan pujian, baik persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GPDI Pelita, persembahan pujian dari seluruh jemaat GPDI Pelita, persembahan pujian solo, juga ada penampilan atraksi dalam bentuk drama yang menceritakan tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, sampai pada Yesus datang lahir dan mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, dari pemuda remaja GPDI Pelita. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemasangan lilin Natal. Memakannya dan memberikannya kepada Adam yang ada bersama-sama dengan dia. Lalu Adam memakannya. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka malu. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Itulah dosa. Tidak ada yang damai. Mereka tidak memiliki kasih yang Allah inginkan dalam kehidupan manusia. Ada juga anak yang tidak mendengarkan orang tua. Mereka membangkang kepada orang tua, yang melawan nasihat orang tua.
betapa hati sedih hidup dalam bersabar, judi, minum-minum dan lain sebagainya. Itu merupakan bernama Maria dan seorang ayah bernama Yusuf. Bayi tersebut dinamai Yesus, sang penasihat ajaib, mati di kayu salib. Dia tetap taat kepada Allah. Sedangkan untuk doa penutup dan sambutan tunggal dibawakan oleh Pendeta Lukas Marani STH, Ketua Majelis Daerah GPDI Papua Barat Daya, dan ucapan terima kasih disampaikan oleh Ketua Panitia Natal Jemaat GPDI Pelita Kota Sorong tahun 2024, yaitu Ibu Yeni Lumbantoruan. Lalu ibadah dilanjutkan dengan makan bersama atau ramah tamah. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat dan tamu undangan bila selama ibadah mulai dari awal hingga akhirnya terdapat kekurangan. Selamat merayakan Natal. Semoga kasih Natal menyertai kita semua dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih. Pelayanannya bagi kami keluarga besar GPDI Pelita, kami percaya Tuhan akan memberkati hamba-Nya. Terima kasih. GPDI Pelita di tempat ini sudah menyiapkannya dan berkat yang melimpah Tuhan berikan bagi keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pujilah Tuhan, kami terima berkat Tuhan dengan bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.